Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, Nindi, silakan masuk, Nak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, baik sekali. Baik sekali. Baik sekali, oke. Nindi masih ingat nggak kalau hari Senin kemarin Pak Habib memberikan lembaran ke Nindi untuk mengisi kesediaan ikut konseling? Masih ingat ya? Ingat. Dan Nindi tadi pagi sudah ngasih ke Pak Habib ya. Nah, di sini Nindi sudah menulis kalau Nindi itu bersedia mengikuti konseling hari ini. Oke, benar seperti itu Nindi? Nah, Oke. Nah, Nindi sekarang berarti waktunya siapa nih? waktunya Pak Aki. Waktunya Pak Akil. Ada tugas nggak dari Pak Akil? Ada. Ada, sudah dikerjakan semua? Sudah. Sudah minta izin di sini? Sudah. Oke, berarti tidak ada halangan dong kita melakukan konseling hari ini? Tidak ada ya? Oke Nindi, sebelum Pak Habib lanjut ke konseling, Pak Habib ingin menanya. Nindi pernah melakukan konseling nggak sih sebelumnya? Mungkin di SMP? Belum pernah sama sekali. Ya. Pak Habib jelaskan dulu ya. Jadi gini Nindi, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan kepada siswa atau murid agar siswa dapat menyelesaikan masalahnya dan siswa juga dapat berkembang secara maksimal seperti itu Nindi. Nah, di dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi semua yang diceritakan di sini itu bersifat rahasia. Hanya Pak Habib dan Nindi yang tahu. Seperti itu ya. Jadi Pak Habib harap selama proses konseling ini Nindi dapat memflowkan semua masalah yang dialami ini. Seperti itu. Paham Nindi? Paham. Oke. Nindi sudah siap melakukan konseling hari ini? Sudah. Sudah ya. Nindi, kemarin Pak Habib itu mendapatkan laporan dari tim ketertiban dan tim bikin. Katanya Nindi sering datang terlambat. Sudah 4 hari ini Pak Habib. Itu kemarin katanya Pak Habib sudah 4 hari ini Nindi datang terlambat katanya. Kemarin datang jam 7.10. Kemarin lagi datang jam 7.15. Kemarin lagi itu yang paling parah Pak Habib. Jam 7.20 selama seminggu katanya seperti itu. Makanya hari ini Pak Habib punya kesempatan untuk melakukan konseling dengan Nindi. Nah, kira-kira Nindi benar nggak yang informasi yang Habib dapatkan dari guru piket ini? Benar Pak. Benar ya. Berarti memang benar-benar terjadi selama seminggu ini Nindi 4 hari terlambat terus ya Nindi ya? Iya. Oke. Kenapa kira-kira? Karena saya tidurnya malam terus Pak. Nindi tidurnya malam. Iya. Emang jam berapa tidurnya Nindi? Jam 1. Jam 1 malam. Iya. Kalau bangun jam berapa? Jam setengah 7 Pak. Jam 6.30 berarti ya. Nindi ngapain saja sih selama itu ya, selama sampai jam 1 malam udah tidur. Scroll sosial media Pak. Scroll sosial media, TikTok. Ya. Anak muda sekali ya Nindi ya. Oke. Nindi pernah berpikir untuk mengubah itu? Contoh seperti, saya tidurnya jam 1 malam. Saya ingin dong tidur saya itu lebih cepat, mungkin jam 12, mungkin jam 11, atau mungkin jam 9. Biar saya besok berangkat sekolah tidak terlambat. Pernah nggak seperti itu? Pernah Pak. Pernah. Pernah melakukan nggak? Pernah mencoba nggak? Pernah. Pernah mencoba berarti ya? Oke. Pak Habib apresiasi Nindi sudah pernah mencoba untuk mengurangi tidurnya yang di malam, mengurangi jam 11, jam 9 atau mungkin jam 10. Berhasil nggak Nindi? Kadang berhasil, kadang tidak Pak. Kadang berhasil, kadang tidak. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak konsisten saja, masih lebih sering tidur malam. Masih sering tidur malam. Berarti alasan apa yang telah Nindi lakukan sebelumnya tidak berhasil gara-gara tidak konsisten dalam melaksanakan itu. Saya itu ya. Kembali lagi Pak Habib mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebanyak-banyaknya untuk Nindi telah melakukan atau telah mencoba menurunkan tingkat tidurnya yang tapi tidak berhasil ya. Iya. Oke, kalau kita koreksi masalahnya ada di tidak konsistensinya Nindi. Seperti itu Nindi ya. Oke Nindi, di sini Pak Habib punya metode Nindi. Sebuah teknik, sebuah jurus. Namanya itu adalah manajemen waktu. Nah, sebelum Pak Habib menjelaskan bagaimana tekniknya, Pak Habib ingin menulis
kegiatan Nindi dari awal bangun tidur sampai tidur. Bisa kira-kira? Bisa. Jangan ditulis dulu ya. Oke. Sudah ini? Sudah. Oke, terima kasih ini. Aku coba baca dulu ya. Di sini Indi mengatakan atau menulis bahwa bangun tidur jadi jam 6.30. Selalu jam 6.30 ini. Iya, Pak. Oke. Terus mandi jam 6.30 sampai jam 6.45. Ini sekitar 15 menitan ya mandinya nih dia. Iya. Cukup lama tuh. Masih kurang lama ini. Sebenarnya kurang lama, Pak. Sebenarnya kurang lama mandi 15 menit. Iya, tapi karena mepet. Waduh. Kalau seandainya mungkin bangunnya jam 00.00, mungkin lebih lama mandinya. Bisa jadi lebih lama mandinya. Oke. Ini ada sarapan 06.45 sampai 06.55. Ini sekitar 10 menitan. Berarti makannya sarapannya 10 menit ya. Ini berangkat sekolah 6.55 sampai 7.25, 7.20. Oh sorry, 7.15 ya ini ya. Berarti sekitar 20 menitan ya di sekolah. Kalau pagi sekitar 20 menitan ini dia. Mungkin karena barengan dengan orang kerja ya mungkin ya. Sekolah 7.15 sampai 14.30 ya. Ini sholat duhurnya Di sekolah. di sekolah berarti. Oke. Pulang 14.30 sampai 14.50. Ya, 20 menitan yang pulangnya. Sholat asar 14.50 sampai 15.00. Selalu sholat asar ini. Iya. Sholat asar. Makan sore 15.00 sampai 15.15. Konsisten ya 15 menit ya ini. Scroll TikTok 15.15 sampai 16.50. Ini sekitar 1 jam 35 menit. Membantu ortu 16.50 sampai 17.20. Ini membantu ortu semacam apa nih? Seperti bersih rumah, cuci baju, cuci piring, nyapu, Pak. Berarti ini termasuk anak yang rajin ya. Datang sekolah, sholat asar, makan sore, scroll TikTok, bantu orang tua, cuci piring, cuci baju, nyapu, seperti itu. Iya. Sholat maghrib. Biasanya kalau sholat maghrib itu berjamaah atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri ya. Terus makan malam 17.30, 7.05, membantu membersihkan meja makan dan piring kotor. Terus belajar 18.00, 19.20. Setiap hari belajar ini? Iya, Pak. Seberapa penting sih belajar bagi ini? Penting, Pak. Karena kita kan sudah belajar di sekolah, kan kita harus belajar di rumah juga. Ya. Untuk mengingat apa saja mata pelajaran yang tadi dijelaskan oleh guru, sama untuk mempelajari pembelajaran yang selanjutnya. Sangat penting ini dia, biar bisa mengingat kembali ya pembelajaran yang tadi pagi dan juga belajar untuk besok kira-kira mata pelajaran apa ya, materi apa ya gitu ya. Kumpul keluarga 19.30 sampai 12.30. Wah ini cukup lama ya, 1 jam ini ya. Ini setiap hari kumpul keluarga ini. Iya, Pak. Kira-kira apa yang dibicarakan? Tentang kegiatan tadi saya di sekolah, karena ya menceritakan kejadian pada apa saja yang terjadi di sekolah tadi. Berarti menceritakan keseharian satu hari ini apa sih yang terjadi seperti itu nih dia. Iya. Terus ada scroll TikTok, kembali scroll TikTok lagi ya ini ya, 20.30 sampai 12.35, 1 jam 5 menit. Terus ada nonton cerita horor 21.35 sampai 2.00, 1 jam 25 menit. Suka cerita horor? Suka. Nonton di YouTube pasti. Iya. Oke, kita sama nih. Oke, Pak Yud juga suka nonton horor juga, cerita horor lebih tepatnya di TikTok. Ada itu yang kayak pendakian-pendakian gitu, suka banget kan? Seru itu, Pak. Seru kan? Seru. Sama. Terus ada scroll Instagram 23.00 sampai 00.00. Ini berarti jam 11 sampai jam 12 ya? Iya, Pak.
1 jam. Banyak followers Instagramnya ini. Sedikit Pak. Sedikit. Scroll TikTok dari jam 12 malam sampai jam 1 malam. Kalau Instagram kalau TikTok kira-kira banyak nggak followersnya? Alhamdulillah banyak Pak. Kira-kira berapa? 500-an Pak. 500-an. Sudah bisa lihat TikTok dong? Sudah Sering lihat TikTok? sering banget. Oke ini dari beberapa jadwal yang ditulis ini, kalau Pak Habib lihat di sini, yang paling banyak itu di scroll TikTok ya. Kalau kita hitung ada 1 jam 35, 1 jam 1 jam, 1 jam 5 menit, dan itu kalau kita hitung ada sekitar 6 jam per hari scroll TikTok. Dan dari data ini yang perlu kita kurangi itu di scroll TikToknya, atau mungkin nanti di scroll Instagramnya. Ini kan ada yang dari jam 16.15 sampai 16.50 ada scroll TikTok 1 jam 30 menit. Itu kita kurangi. Mungkin sekitar 1 jam 20 menit atau mungkin sekitar 1 jam 15 atau 20 menit. Nah, seperti ini nanti ada yang di jam-jam rawan. Ini yang setelah kumpul keluarga ini Pak Habib nyebutnya jam-jam rawan ini dia. Soalnya isinya juga cuma scroll TikTok, scroll Instagram, dan kembali lagi scroll TikTok lagi ya ini ya. Kita akan mencoba mengurangi mungkin. Besok coba mimpi kurangi. Nanti malam coba mimpi kurangi 5 menit. Paham? Besoknya mimpi kurangi 10 menit. Besoknya lagi mimpi kurangi 15 menit atau 20 menit. Berat pasti. Iya. Ya kan? Iya. Gimana ya Pak jam tidurku? Gimana ya Pak jam scroll TikTokku? Pasti itu yang jadi. Ya nggak apa-apa, kita coba sedikit-sedikit ya. Tadi kan ini ada kemauan katanya ingin mencoba berubah Pak dari jam tidur yang seperti ini ingin saya kurangi kan. Ini salah satu caranya. Nah di sini Pak Habib ada lembar satunya. Jadi nanti Nindi ini menulis kegiatan ini di sini kembali. Nah di sini ada kolom-kolom. Ya, ini kan ada kolom-kolom. Nanti Nindi itu menulis. Contoh sekarang hari Kamis kan, Besok kalau sekarang hari Kamis 6.30, besok kira-kira bangunnya jam berapa ya? Oh, gitu. Paham? Oh, sorry. Kita mulai hari ini. Berarti Kamis nanti ini ditulis ke pagi tadi, berangkat tadi, sampai nanti pulang sekolah. Nah, setelah pulang sekolah, nanti ini dikurangi scroll TikToknya berapa. Berarti dari hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis depan kita kembali ke sini lagi, kita akan evaluasi bagaimana hasil dari manajemen ini. Oke, bisa dimengerti ini? Bisa Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ada. Perlu diketahui bahwa ini tidak akan berhasil jika ini tidak sungguh-sungguh dalam melakukannya. Pak Habib pastikan akan sulit untuk berhasil jika ini tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau ini sungguh-sungguh, Pak Habib akan membimbing Nindi agar bisa menyelesaikan ini dan bisa mungkin tidurnya berkurang atau bangunnya nanti lebih cepat lagi. Paham ini? Paham Pak. Ada yang ingin dipertanyakan lagi kira-kira? Tidak ada. Oke. Gimana nih setelah mengikuti atau melakukan ini, Pak Habib kan sudah menjelaskan trik barusan. Nindi mau nggak mengikutinya? Mau. Bersedia? Sangat bersedia. Sangat bersedia. Oke. Sudah paham kan tadi kan? Sudah Pak. Kapan kita bertemu lagi? Hari Kamis depan. Hari Kamis depan. Pak Habib apresiasi lagi pada bangga kalau Nindi mau untuk benar-benar serius mengerjakan ini. Ya. Kamis depan kita ketemu lagi di sini. Oke. Paham Nindi? Paham juga apa yang harus dilakukan? Paham. Untuk nanti? Paham ya? Oke, terima kasih Nindi. Ucapkan
selamat mengerjakan dan selamat melaksanakan kegiatannya seminggu ke depan. Ada yang ingin ditanyakan lagi ini? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada. Terima kasih Nindi. Terima kasih Pak. Oh,